Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, yang beliau mensyarah matan Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kita masih sampai pada pembahasan terakhir, itu bagaimana bahwa di kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Pertama menafikan, dan yang kedua menetapkan. Menafikan dalam perkataan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, itu menafikan berarti. Kemudian menetapkan illallahu, kecuali Allah. Ya, ini berarti menetapkan. Sehingga ketika kalimatnya itu mengandung dua unsur ini, an-nafy wal itsbat, penafian dan penetapan, maka itu maknanya ini adalah pembatasan bahwa satu-satunya yakni yang berhak diibadahi, satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia memiliki dua rukun, dua pilar, an-nafy wal itsbat. Dan telah kita sebutkan, telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika dua pilar ini salah satunya atau bahkan dua-duanya tidak ada, maka itu bukan ketauhidan. Contohnya kemarin ya, misalkan ketika cuma ada satu unsur atau satu pilar atau satu rukun, yaitu an-nafyu, cuma ada penafian, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini namanya apa jadinya? Ateisme, betul? Ateisme. Sedangkan kalau cuma ada unsur yang kedua, pilar yang kedua atau rukun yang kedua, yaitu al-itsbat, yakni bahwa kita beribadah kepada Allah, titik, itu saja. Kita mengatakan kita beribadah kepada Allah, maka kalimat ini bisa mengandung kesyirikan. Ada kemungkinan dicampuri kesyirikan. Dari mana? Kita lihat kondisinya orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahwa Allah adalah Rabb kami, yang menciptakan kami, yang menciptakan alam semesta, yang memelihara alam semesta, yang memberikan rizki kepada kami, ya, yang menghidupkan dan mematikan. Itu semuanya yang melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan demikian. Mereka beribadah kepada Allah, tapi di saat yang sama mereka juga mengarahkan ibadah kepada berhala-berhala mereka. Ya, Allata wal Uzza wa Manat. Maka dan mereka mengklaim bahwa itu cuma perantara. Mereka mengklaim bahwa itu cuma perantara saja. Dan ini sebagaimana insyaallah nanti akan dibahas di matan ini, ya. Insyaallah akan dibahas di matan ini, terutama nanti kaidah pertama, semuanya ya, tapi terutama adalah di kaidah pertama dan kaidah kedua. Ya, terutama di kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Insyaallah. Ya, jadi kalau cuma pilar yang kedua yang ada, rukun yang kedua yang ada, yaitu al-itsbat, yakni kita beribadah kepada Allah, ini bisa berupa tauhid, nah, ketika dia hanya beribadah kepada Allah, dan bisa jadi ini adalah kesyirikan. Bahkan ini kesyirikannya orang kafir Quraisy, yang karena kesyirikan mereka tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dua pilar harus ada. An-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pensyarah sebelumnya, bahwa makna kalimat tauhid la ilaha illallah itu sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu ditafsirkan dengan redaksi perkataan yang berbeda, tapi maknanya sama.
oleh perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah nukil di Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin." Ya, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini an-nafyu, penafian. Illallazi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Ini berarti apa? Al-itsbat, penetapan. Fa innahu sayahdin. Maka dia, zat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikanku petunjuk. Maka di sini kita lihat ini sama-sama memiliki dua pilar tersebut, dua rukun tersebut, yaitu an-nafyu wal itsbat. Sekarang kita lanjut ya kepada perkataan pensyarah di sini, hafizahullah taala, walihadza qala ahlul ilmi inna kalimat at-tauhid la ilaha illallah fiha nafyun wa itsbat. Oleh karena itu para ulama berkata, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun atau pilar atau unsur, yaitu nafyun wa itsbat, menafikan dan menetapkan. Wan nafyu fihi al-bara'ah min kulli ma'budin siwallahi azza wajal. An-nafyu di sini yakni berlepas diri, al-bara'ah, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min ibadati kulli ma siwallahi azza wajal, dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah azza wajal. Lianna ibadata ma siwallahi azza wajal batilah, karena ibadah kepada selain Allah itu batilah, ya, sia-sia, tidak akan diterima, tidak berarti apa-apa, bahkan itu merupakan ya penyimpangan. Wa itsbatul ibadah lillahi wahdah, wa itsbatul ibadah lillahi azza wajal wahdah, yakni inzal al-ubudiyyah al-haqqah al-mustahaqqah fi wahidin wa huwa Allahu jalla jalaluhu. Dan menetapkan ibadah kepada Allah saja, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, maksudnya adalah inzalul ubudiyah al-haqqah al-mustahaqqah, yakni mengarahkan ubudiyah tersebut yang haqqah dan mustahaqqah, yang hak bukan batil, dan mustahaqqah yakni yang memang berhak dimiliki oleh satu zat saja, fi wahidin wa huwa Allahu jalla jalaluhu, yakni Allah jalla jalaluhu. Hadhihi hiya millatu Ibrahim. Inilah yang dimaksud dengan millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, di sini disebutkan millatu Ibrahim, ya, yakni dikhususkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti Al-Qur'anul Karim. Kalau ditanya mengapa Al-Qur'anul Karim menisbatkan yakni agama Hanifiyah ini, Islam ini disebutkan sebagai millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kenapa cuma beliau? Kenapa tidak para nabi dan rasul yang lain disebutkan begitu ya? Maka ini bermakna yakni bukan berarti kemudian Islam itu cuma agamanya Nabi Ibrahim. Akan tapi Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul. Akan tapi dikhususkan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini dalam rangka untuk menekankan dan memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menekankan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, sebagaimana yang di ayat yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah di sini yakni teladan. Ya, teladan, dan para ulama juga menafsirkan bahwa satu-satunya orang yang mentauhidkan Allah di zaman itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Yani sebelum beliau kemudian berdakwah dan memiliki istri, ya, kemudian memiliki anak, tentunya setelah itu yakni tidak hanya beliau yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sama seperti di Al-Fatihah. Yang ketika di Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah adalah penguasa yaumiddin, yakni yaumil jaza, sebagaimana perkataan Qatadah rahimahullah taala. Ya, yakni yaumiddin, ad-din maknanya al-jaza.
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa hari pembalasan. Para ulama menjelaskan, yakni mengapa disebut Yaumuddin secara khusus? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah Malikul Ayyami kulliha? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa di seluruh hari? Betul tidak? Hari ini sekarang, siapa penguasanya? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di ayat tersebut disebutkan Maliki Yaumuddin? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Maliki Ayyami kulliha. Malikil Ayyami kulliha. Jawabannya adalah untuk mengkhususkan. Ya, karena para penguasa di hari tersebut yakni tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Kalau di hari-hari di dunia, maka bisa jadi Allah berikan kekuasaan, tapi dengan kekuasaan yang terbatas, kekuasaan yang penuh kelemahan dan kejahatan. Kekuasaan yang kecil sekali kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang sempurna. Betul tidak? Akan tapi minimal masih ada seseorang yang memiliki kuasa atas orang lain, betul tidak? Akan tapi kalau di Yaumuddin, di akhirat, di padang mahsyar, la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada yang bermanfaat. Taib, penguasa pada hari tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-hanifiyah wa hiya allati amara Allah azza wa jalla nabiyahu bil istimsaki biha. Inilah yang kita sebut al-hanifiyah. Perhatikan, bukan al-hanafiyah. Hanafiyah adalah jamak dari yakni seorang alim dalam mazhab Hanafi. Ya, para ulama mazhab Hanafi itu hanafiyah. Ya, sebagaimana para ulama mazhab Malik apa? Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, Hanabilah. Jadi walaupun juga bisa disebut Hambaliyah, seperti kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan istilah tersebut, tapi minimal di zaman ini Hanabilah lebih masyhur. Taib, istilah Hanabilah lebih masyhur. Maka inilah agama Hanifiyah, yakni agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengannya. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami mewahyukan kepada engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifah, untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif. Di sini kita lihat millata Ibrahim. Disebutkan yang tadi kita sebut, disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Tujuannya apa tadi yang kita sebutkan? Itu bukan pembatasan, tapi itu pengagungan, pemuliaan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk menjelaskan, menekankan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di atas al-haq, bukan di atas kesyirikan sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang kafir, orang musyrik, yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sesat ya di zaman itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan, walam yakum minal musyrikin. Ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ummah, ya, kemudian seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah, qanitan lillah, hanifan, seorang yang cenderung menjauh dari keburukan, kebatilan, dan cenderung mendekat kepada kebaikan, ya, dan kebenaran. Hanifan musliman. Hanifan walam yakum minal musyrikin. Hanifan walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Fa millatu Ibrahim alaihissalam hiya tauhid. Maka millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itulah tauhid. Itulah hanifiyah. Kita baca catatan kaki di halaman sebelumnya itu. Qala rahimahullah indal mas'alah al-khamisah fi idahin nafi al-waridi fi suratil kafirun inda qawlihi wa la antum abiduna ma a'bud. yakni Ibnul Qayyim rahimahullah, sepertinya ini zahirnya adalah perkataan Ibnul Qayyim, ya. Ketika beliau menjelaskan masalah yang kelima, ketika menjelaskan penafian yang disebutkan di surah Al-Kafirun, di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Tidaklah kalian itu beribadah
kepada apa yang aku ibadahi, tidaklah kalian itu menyembah kepada zat yang aku sembah. Itsbatun anna lahu ma'budan ya'buduhu wa antum bari'una min ibadati. Maka di sini ini adalah penetapan. Di ayat ini wala antum a'biduna ma'bud. Di sini penafian kan sebenarnya, betul tidak? Ini kan wala antum a'biduna ma'bud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini kan penafian sebenarnya. Akan tapi Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, itsbat. Ini adalah di sini di dalam ayat ini ada kandungan penetapan. Terkandung makna penetapan bahwa anna lahu ma'budan ya'buduhu. Bahwa ada suatu zat yang kita sembah, yang kita ibadahi. Wa antum bari'una min ibadati. Akan tapi kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian berlepas diri dari ibadah kepada zat yang aku ibadahi tersebut. Fatadammanatin nafya wal itsbat. Maka ayat ini walaupun zahirnya adalah nafyu, wala antum abiduna ma'bud, kalian itu tidak beribadah kepada zat yang aku ibadahi, tapi sebenarnya kalau diperhatikan secara lebih hati-hati, di situ enggak cuma nafyu tapi ada nafyu dan itsbat. Ajib, coba lihat bagaimana ini. Ini tadabbur yang manis sekali, Masya Allah. Tadabbur yang daqiq, tadabbur yang detail sekali. Ini inilah ilmu ya masyayikh. Ilmu dari dalil, dari tadabbur terhadap dalil. Ya. Barang siapa yang jauh dari dalil maka dia akan lebih berlandaskan kepada sekedar akal logikanya. Akan tapi yang berlandaskan pada dalil, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maka di ayat ini sebenarnya ini mencakup an-nafyu dan itsbat. Ya, yakni itsbatnya di mana? Itsbatnya ma'bud. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak beribadah kepada zat yang aku ibadahi. Berarti ada penetapan. Ada zat yang kita ibadahi, betul tidak? Nah. Wa tabaqat qaula imamil hunafa. Dan ini sesuai dengan atau selaras dengan perkataannya Imamul Hunafa. Siapa Imamul Hunafa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Imamnya orang-orang yang hanif. Innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian ibadahi, kecuali zat yang menciptakanku. Wa tabaqat qaula fi'atil muwahhidin. Dan ini juga selaras dengan perkataannya ya beberapa orang muwahhidin. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ya, maka ini juga sama, ada nafyu dan itsbat. Wa ma ya'buduna illallah. Wa ma ya'buduna, mereka tidak beribadah illallah, kecuali kepada Allah azza wa jalla. Ya, ada nafyu dan ada itsbat. Fantazamat haqiqatu la ilaha illallah ta'ala. Maka dengan makna ini maka jelaslah, intazamat, jelaslah, yakni intazamat, yakni tidak ada syubhat sama sekali, tidak ada hal yang samar sama sekali. Jelaslah hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah, intaha bitasarruf. Ya, ini nukilannya selesai dengan sedikit ada yakni perubahan, ya sebagaimana yang telah ana jelaskan di majelis ini atau di majelis yang lain, ya di majelis yang lain. Jadi intaha bitasarruf maksudnya adalah yakni nukilannya selesai, akan tapi nukilannya tersebut ada yakni sedikit perubahan, modifikasi, bukan dalam rangka untuk mengubah maknanya atau kontennya begitu ya, tapi dalam rangka untuk supaya lebih sesuai dengan yakni konteks penukilannya. Seperti misalkan kalau misalkan di situ nggak ada subjeknya di paragraf sebelumnya, kalau kita langsung menukil subjeknya nggak tahu gitu kan, mungkin kita yakni tambahkan subjek supaya pembaca yang membaca nukilan tersebut jadi jelas. Ini intaha bitasarruf namanya. Tasarruf itu yakni ada tindakan dari kami yang menukil ini, tindakan sedikit dalam rangka untuk memperjelas, bukan dalam rangka untuk mengubah konten. Ala kulli hal sumbernya jelas. Silakan menuju ke sumbernya langsung kalau ingin melihat kepada nukilan aslinya. Tayyib. Jadi ini bukan termasuk khianah fil ilm, bukan termasuk khianat dalam masalah ilmu, karena mengubah nukilan orang itu khianat dalam masalah ilmu, ya. Maka ini yang dimaksud dengan intaha bitasarruf.
Wa idza 'arafta hadza fa innal ibadata la tuqbalu illa bitauhid. Ya, kalau kita telah memahami hal ini, maka ibadah itu tidak bisa diterima kecuali, tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Wa dzalika mithlu at-taharah lis-shalah, dan ini seperti taharah dalam salat. Taharah untuk salat. Yani gimana taharah untuk salat? Salatnya tidak akan diterima kecuali setelah dia melakukan taharah terlebih dahulu. Betul tidak? Setelah dia dalam kondisi taharah terlebih dahulu. Fa inna tauhid syartu qabulil ibadah. Karena tauhid itu adalah syarat diterimanya ibadah. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni al-ikhlas. Yakni memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah. Salah satu syarat diterimanya ibadah. Salah satu syarat diterimanya ibadah. Syarat yang kedua apa? Al-ittiba. Al-ikhlas wal-ittiba. Ikhlas itu memurnikan ibadah dan mengarahkannya hanya kepada Allah. Al-ittiba maknanya adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan amalan ibadah tersebut. Wa taharatu syartu sihhatis shalah, dan taharah itu adalah syarat sahnya salat. Fa kama annahu la tasihhu shalatu illa bi taharah, fakadzalika la tasihhu ibadatu ahadin illa idza kana muwahhidan. Sebagaimana salat itu tidak sah kecuali dengan taharah, maka demikian pula ibadah seseorang itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali kalau orang tersebut adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ana harus menjelaskan sekali lagi, mengingatkan sekali lagi, yang namanya al-ikhlas tidak hanya bermakna tulus, niatnya tulus, mengharapkan pahala hanya dari Allah. Betul tidak? Ini cuma salah satu makna dari al-ikhlas. Telah kita jelaskan di majelis ini kalau tidak salah, di pertemuan sebelumnya, betul tidak? Ikhlas ada dua makna. Yang pertama adalah mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu untuk siapa? Diarahkan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada berhala? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna pertama. Dan kebalikannya apa? Syirik akbar. Kebalikan dari makna pertama adalah syirik akbar. Sedangkan makna yang kedua dari ikhlas adalah mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau orang tidak melakukan makna yang kedua ini, maka syirik asghar. Inilah yang kita sebut dengan niatnya tulus tanpa pamrih. Nah, betul tidak? Tulus tanpa pamrih, ikhlas. Nah, ini makna kedua yang kalau kita pahami kata ikhlas dengan makna ini cuma makna kedua. Ada makna yang pertama. Ada makna yang pertama. Jadi jangan sampai antum melakukan suatu amalan ibadah, ya, bertabarruk di kuburan, tapi kemudian antum merasa anak ikhlas, anak melakukannya tanpa pamrih, anak enggak melakukan, ya, tidak mengharapkan pahala dari orang lain. Tapi nah, antum melakukan makna kedua tanpa pamrih, hanya mengharapkan pahala dari Allah, tapi antum tidak melakukan makna pertama dari ikhlas. Antum mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka ya, ini yang dimaksud dengan ikhlas, harus dengan dua makna tersebut. Makanya tadi di sini disebutkan oleh penulis, oleh pensyarah, ya. Fakadzalika la tasihhu ibadatu ahadin illa idza kana muwahhidan. Ibadah seseorang itu tidak akan sah kecuali kalau dia itu adalah seorang yang bertauhid. Seorang yang bertauhid, ini sudah mencakup dua makna ikhlas tadi. Ya, nah. Walau kana fi jabhatihi atharus sujud. Wa kana sha'iman fil nahar, qa'iman fil lail, fa inna syarta qabuli dzalika ay yakuna muwahhidan mukhlishan. Ya, walaupun yakni di dahinya ada bekas sujud hitam-hitam, walaupun dia berpuasa di siang hari dan melakukan salat malam di malam hari, maka sesungguhnya fa inna syarta qabuli dzalik ay yakuna muwahhidan mukhlishan. Maka seluruh syarat dari amalan tersebut diterima seluruhnya itu adalah dia harus mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini kita lihat ini, walaupun misalkan dia banyak melakukan amalan sholat, puasa di siang hari, sholat malam di malam hari,
Tapi kalau dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak mengikhlaskan amalan ibadah hanya kepada Allah, amalan ibadah tersebut tidak akan diterima. Qala Allah azza wa jalla wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillah fa'budu wa kum minasy syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelummu, yakni kepada para nabi dan rasul sebelummu wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau itu berbuat kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Balillah fa'bud, akan tapi hanya kepada Allah, yakni beribadahlah hanya kepada Allah, wa kum minasy syakirin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Ini ayat ini khitabnya kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan sia-sia dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tentunya tidak mungkin terjadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dosa besar, apalagi dari kekufuran dan kesyirikan dan kemunafikan. Akan tetapi ini adalah penekanan, maksudnya penekanan. Kalau seandainya itu beneran terjadi, maka bahkan walaupun itu Nabi Muhammad SAW, maka amalannya juga tetap akan sia-sia dan juga termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Maka bagaimana kalau dengan orang-orang selain Nabi Muhammad SAW? Lebih-lebih lagi, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun seseorang melakukan amalan ibadah yang banyak, salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan seterusnya, dikenal secara zahir di kalangan manusia, di hadapan manusia sebagai orang-orang yang saleh, termasuk orang ahli ibadah, bahkan bisa jadi termasuk ahli ilmu. Akan tapi kalau dia melakukan kesyirikan, syirik akbar, la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguhnya amalanmu akan sia-sia dan sesungguhnya engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa qala 'azza wa jalla fil kuffar, kemudian Allah Azza wa jalla berfirman tentang orang-orang kafir, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami menuju kepada apa-apa yang mereka kerjakan tersebut, amalan-amalan yang mereka kerjakan tersebut, faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Kami jadikan amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan, yakni tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'azimul ibadah wa kathratul ibadah idh lam takun ma'al ikhlas fa innaha ghairu maqbulah. Maka yakni ibadah yang itu amalan yang besar, amalan yang banyak yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak disertai dengan ikhlas, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama annar rajul yusalli salatan 'azimah yutilu fiha al-qiyam. Sebagaimana seseorang ketika dia salat, mengerjakan suatu salat yang agung, salat yang bagus sekali, dia memperlama salatnya, memperpanjang salatnya, memperlama berdirinya, wa yutilu fiha ruku', memperlama rukuknya, wa yutilu fiha sujud, memperlama sujudnya, wa yuhassinuha jiddan, memperbagus amalan salatnya tersebut, wa qad dakhala fiha ala ghairi taharati wa qad dakhala fiha ala ghairi taharatin hadhihi salatun ghairu maqbulatin bil ijma'. Akan tapi ketika dia memasuki salatnya tersebut tanpa taharah, hadhihi salatun ghairu maqbulatin, ini adalah salat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bil ijma', secara ijma'. Lianna taharatu syartu sihhatis shalah, karena taharah itu syarat sahnya salat. Kama thabata fi sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan di As-Sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis muttafaqun alaih,
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari kalian jika dia berhadas kecuali setelah dia berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Ya. Salat itu tidak diterima tanpa taharah dan sedekah itu tidak diterima dari ghulul, harta ghanimah yang diambil secara khianah. Diambil sebelum waktunya, diambil sebelum dibagikan oleh ulil amri. Maka ini mengambilnya secara khianat, maka sedekah tidak diterima darinya. Yani Allah tidak membutuhkan sedekah dari harta yang diambil dari jalan khianat tersebut. Maka demikian pula para ulama mengkiaskan dari hasil korupsi, demikian pula la sedekah min ghulul. Wa hadza syartun muttafaqun alaih. Maka ini syarat yang disepakati oleh seluruh ulama, yakni bahwa harus ikhlas, harus bertauhid, harus jauh dari syirik akbar dan jauh dari syirik asghar. Wa hadza takribun li hadhil mas'alah al-'azimah. Tapi sebelum lanjut kepada yang online, apakah antum mendengar background yang cukup mengganggu itu? Silakan di chat ya. Apakah antum mendengar background yang cukup mengganggu atau tidak mendengar sama sekali? Tidak dengar, Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Cuma kita saja yang harus bersabar ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Kita lanjut. Wa hadza takribun li hadhil mas'alatil 'azimah. Maka ini adalah yakni penjelasan. Takrib di sini maksudnya mendekatkan makna, yakni memudahkan maknanya supaya orang paham ya. Penjelasan. Ini adalah penjelasan kepada masalah yang besar ini. Apa yang dimaksud? Maksudnya analogi. Analogi antara ibadah dengan tauhid dan salat dengan taharah. Ini namanya takrib. Ini namanya memudahkan. Menggunakan sebuah analogi untuk memudahkan pembahasan, betul? Jadi ini adalah takribun li hadhil mas'alatil 'azimah. Ini adalah yakni suatu metode yang disebutkan oleh penulis matan ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, supaya orang paham. Orang paham bahwa salat itu gak akan diterima kalau taharahnya kalau dia tidak taharah, kalau taharahnya cacat atau yakni taharahnya batal. Kalau dia tidak melakukan salat tersebut tanpa taharah, orang semuanya paham. Jadi nggak ada kemudian orang berpikir, tapi kan ini salatnya bagus, tapi kan ini berdirinya lama sekali, tapi kan ini rukuknya lama, sujudnya lama, tapi kan dia khusyuk, tapi kan. Hampir kaum muslimin paham poin ini. Salat kalau tanpa taharah, halas nggak diterima. Mau apapun itu catatan-catatan yang lain, ya hal-hal positif yang lain dari salatnya. Ayat pertama surah Al-Baqarah, Ustaz. Ayat kedua surah Ali Imran. Maka bagaimana mungkin sholatnya tidak diterima? Gak ada kaum muslimin yang berpikir demikian, betul tidak? Maka demikian pula ibadah dan tauhid. Ibadah seseorang seluruhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus bersaing dengan suara ini ya. Tapi bagi yang offline kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah seseorang tidak akan diterima walaupun banyak catatan-catatan yang tadi. Tapi kan dia orang ini ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, dan seterusnya. Dikenal sebagai orang soleh, ahli ibadah, bahkan dikenal sebagai ahli ilmu. Tapi dia melakukan syirik akbar. Khalas, satu syirik akbar saja bermasalah. Sebagaimana dalam masalah taharah, satu saja. Jadi yang membatalkan wudu ada berapa? Ya, di Hanabilah ada 8. Nanti insyaallah, ini kenapa internet ana agak bermasalah sebentar dulu ya. Membatal wudu nanti kalau di matan-matan Hanabilah akan disebutkan ada 8. Melakukan, apakah harus 8-8-nya dilakukan? Untuk supaya taharahnya, supaya wudunya batal? Tidak harus, satu saja sudah cukup untuk wudunya batal, betul tidak? Betul. Maka ini yang dimaksud. Satu saja syirik akbar yang dilakukan, khalas, ibadahnya seluruhnya sia-sia. La yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. A'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, maka hadza taqribun li hadhil mas'alatil 'azimah. Ini adalah sebuah penjelasan yang memudahkan terhadap masalah yang agung ini. Wa illa fa inna syartal ikhlasi wat tauhid li qabulil ibadati a'zamu
min syartit taharati liqabulis shalah. Akan tapi sebenarnya kalau tadi kan kita menganalogikan, betul tidak? Syarat taharah untuk salat ya, yakni sebagai analogi terhadap syarat tauhid untuk ibadah, betul tidak? Sebenarnya yang kita ketahui sebenarnya ini cuma untuk memudahkan saja, akan tapi yang harus kita ketahui pada akhirnya adalah syarat ikhlas, syarat tauhid untuk diterimanya ibadah itu lebih agung daripada syarat taharah untuk diterimanya salat. Kenapa? Karena syarat taharah untuk salat ya cuma untuk salat itu saja, betul tidak? Orang ketika mau sedekah apakah harus ada taharah terlebih dahulu? Harus bertaharah terlebih dahulu? Tidak harus, betul tidak? Yani ana sedekah kemudian ya orang fakir ya, "Afwan, Syekh, antum sudah wudu belum, Syekh?" Enggak ada, itu bid'ah. Bid'ah dalam masalah din. Betul? Taharah adalah syarat untuk salat saja. Dan untuk hal-hal lain seperti pegang mushaf dan seterusnya. Tapi yakni taharah dari hadits akbar, yakni kalau punya hadits akbar enggak boleh baca Quran. Tapi itu masalah-masalah yang ada di fikih. Intinya adalah tidak masalah kalau Anda bilang taharah hanya untuk sholat, betul tidak? Walaupun ada catatan yang lain yang difikir, nggak usah terlalu detail ya mas. Tapi nggak usah terlalu detail. Tapi intinya adalah taharah ini konteksnya utamanya untuk sholat. Akan tapi tauhid dan ikhlas konteksnya adalah untuk seluruh ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan amalan-amalan ibadah yang lain. Semuanya. Ya, li'annahu idza shalla muhditsan muta'ammidan fa inna fi takfirihi khilafun baina ahli ilm. Ini alasan yang pertama, mengapa syarat tauhid dan ikhlas itu lebih agung daripada syarat taharah untuk salat. Syarat tauhid dan ikhlas untuk diterimanya ibadah itu lebih agung daripada syarat taharah untuk diterimanya salat. Alasan pertama adalah yang Anda sebutkan. Alasan yang kedua adalah yang disebutkan oleh pensyarah. Ketika seseorang tidak mengerjakan syarat diterimanya sholat tersebut, yaitu taharah. Ketika seseorang itu dalam kondisi berhadas, kemudian sholat secara sengaja, maka apakah dia kufur atau tidak? Ini khilaf di antara ahli ilmu. Di catatan kaki, qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhi ala Sahih Muslim. An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, wa ajma'atil ummatu ala tahrimi salati bighairi taharatin min ma'in aw turabin. Umat Islam itu telah berijma' bahwa haramnya salat tanpa taharah, baik itu taharah dari air dengan air atau taharah dengan tanah, yakni tayammum. Taharah dengan air, wudu dan ghusl, dan taharah dengan tanah yakni tayammum. Debu ya, taharah dengan debu. Wala farqa baina salatil mafrudati wan nafilah, dan tidak ada bedanya dalam masalah ini antara salat fardu dan salat sunnah. Jadi sama-sama harus dilaksanakan dengan taharah. Wa sujudut tilawah wa syukur. Demikian pula untuk sujud tilawah dan sujud syukur. Wa salatil janazah. Ya, salat jenazah juga harus dengan taharah. Illa ma hukiya 'ani Sya'bi wa Muhammad bin Jarir At-Tabari min qawlihi ma tajuzu salatul janazah bighairi taharah. Kecuali yang dinukil dari Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir At-Tabari. At-Tabari punya mazhab sendiri. Dan sempat diamalkan selama beberapa waktu, akan tapi yakni qadarullah ma syafa'al menghilang. Ya cuma sisa-sisanya ada di kitab-kitab bahwa At-Tabari berkata demikian. Sempat diamalkan oleh orang-orang awam gitu ya. Tapi ya qadarullah ma syafa'al tidak lagi kemudian diamalkan. Sehingga mazhab yang ada cuma 4 sampai sekarang. Ada satu juga mazhab Zahiriyah, tapi enggak banyak diamalkan, betul tidak? Cuma ada di kitab-kitab, tapi itu ya lumayan terkenal juga, mazhab Zahiriyah. Di mana ulamanya misalkan Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm ya Az-Zahiri. Maka di sini kita lihat Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir At-Tabari berkata, salat jenazah itu boleh dilakukan walaupun tanpa taharah. Wa hadza mazhabun batil, kata An-Nawawi, ini mazhab yang batil. Ya, ini terkadang para ulama itu keras juga dalam menyebutkan atau menilai pendapat yang berbeda. Thayyib. Tapi dalam masalah ini memang kesalahan ya. Kenapa? Karena wa ajma'al ulama ala khilafihi. Karena para ulama ijma', yakni terhadap pendapat yang berbeda, bahwa sholat jenazah pun harus dengan taharah.
Walau shalla muta'ammidan bila udhrin athima wa la yakfur indana wa indal jamahir. Ketika seorang itu sholat apapun, enggak cuma sholat jenazah. Ketika seorang itu sholat sengaja tanpa uzur, padahal dia tidak bertaharah terlebih dahulu, maka dia dosa, akan tapi dia tidak kufur menurut kami dan menurut sebagian besar para ulama. Jamahir itu jamak dari jumhur. Kalau jumhur itu mayoritas ulama, sebagian besar ulama. Jamahir lebih-lebih lagi. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa yang berbeda dalam masalah ini cuma segelintir ulama saja. Nah, itu namanya jamahir. Kalau jumhur, mungkin 3 imam mazhab berpendapat begini, 1 imam mazhab berpendapat begitu. Ini bisa kita sebut jumhur berpendapat demikian. Ya, jumhur berpendapat demikian. Jadi yang menyelisih pun ya bisa banyak juga. 1 imam mazhab ini kan nanti akan membawahi, di bawahnya nanti ulama banyak sekali, betul tidak? 1 imam mazhab atau 1 mazhab. Tapi kalau jamahir itu bisa jadi 4-4-nya mazhab semuanya sepakat, cuma segelintir ulama saja yang itu kemudian tidak diikuti oleh ulama yang lain yang berpendapat berbeda. Wa haka wa hukiya an Abi Hanifah rahimahullah annahu yakfuru li tala'ubihi. Baik, walaupun ini tidak ada titik duanya di nuqtatain di ya-nya, tapi ini tambahkan sendiri ya. Ini lebih pantas atau lebih pas untuk dibaca sebagai kalimat pasif. Wa hukiya an Abi Hanifah rahimahullah annahu yakfuru li tala'ubihi. Dinukil dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah bahwa orang yang hadas, orang yang memiliki hadas tapi salat dengan sengaja tanpa uzur, maka dia kufur. Kenapa? Li tala'ubihi, karena dia main-main dengan syariat. Karena dia al-istihza' bid-din, kata Imam Abu Hanifah, karena dia melakukan perbuatan yang itu termasuk mengolok-olok agama. Khilaf dalam masalah ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini perbuatan yang walaupun kita lebih cenderung pada pendapat jamahir tadi, akan tapi yakni tetap kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Nah, zahirnya ya ya ini dinukil dari Abu Hanifah ya rahimahullah. Akan tapi zahirnya adalah ulama Hanifiyah tidak mengikuti hal tersebut, sehingga makanya disebut jamahir. Wallahu a'lam. Nanti kita cek ya. Dan ala kulli hal di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pun dan juga para ulama yang lain ketika menyebut masalah ini juga menyebutkannya dengan kalimat pasif, wa hukiya wa nukila. Jadi tidak menyebutkan secara jazm. Al-Imam Abu Hanifah berkata, begitu ya. Jadi wallahu alam, makanya ini alasan mengapa mungkin kemudian disebutkan menggunakan kata jamahir bukan jumhur. Ala kulli hal, itu poin-poin bisa kita anggap poin sampingan saja, betul? Intinya adalah ada khilaf. Intinya adalah ada khilaf dalam masalah orang yang berhadas kemudian sholat secara sengaja tanpa uzur. Kalau dengan uzur tidak masalah. Apa contohnya? Dengan uzur, Sholatnya orang, yakni orang yang punya hadas, dia sholat dengan sengaja, tapi ada uzur. Apa contoh uzurnya? Sakit. Gimana sakit? Gak bisa berhadas. Gak bisa. Ya, memang kalau gak bisa kentut, memang obatnya mahal katanya ya. Subhanallah. Gimana harus operasi kalau gak bisa buang air besar misalkan, dialirkan melalui jalur lain. Gimana? Tidak bisa bersuci. Ya bisa. Atau yakni bahkan tayamum pun tidak bisa. Misalkan ada sakit di kulitnya, bahkan kalau kena debu sedikit misalkan saja, naudzubillah min dzalik. Ya. Atau bahkan tidak menemukan faqidu tahurain, istilahnya faqidu tahurain, orang yang tidak menemukan air dan debu. Contohnya kata para ulama, orang yang di penjaranya bersih mengkilap. Gak ada debu sama sekali. Gak ada debu sama sekali. Makanya ya mas saya, antum kalau di pesawat jangan kemudian kaca pesawat yang mengkilap itu antum begini-begini, antum tayamum dari mana ini? Antum pergi ke toilet, ambil wudu di situ. Ada air. Antum minta air mineral kemudian alirkan. Bisa berwudu walaupun di kursi antum. Wudu namanya enggak perlu jangan kemudian air mineralnya kemudian dipancurin begitu, bikin banjir pesawat ya. Jangan, tapi maksudnya sedikit ya, selama airnya mengalir. Enggak boleh terlalu sedikit sehingga enggak ada mengalir. Itu namanya mengusap. Ingat, wudu ada membasuh dan mengusap. Yang mengusap yang mana? Kepala.
Ya, betul tidak? Yang dibasuh muka, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Yang diusap kepala. Bedakan antara membasuh dan mengusap. Jadi kalau membasuh harus airnya mengalir. Ya lebih amannya di toilet saja ya. Karena di pesawat. Tapi kenapa kita sampai ke sana? Gara-gara tidak bisa berhadas tadi. Antum salah mengucap dengan demikian, nanti selama 1 semester ke depan akan anak ungkit-ungkit terus ya. Sebagai baik, lanjut. Sampai mana kita? Wa amma idza abadallah, ini masih lama ya Masya Allah. Jadi mungkin sampai paragraf ini ya, kita selesaikan paragraf ini insyaallah. Atau bisa cepat ya, karena ini enggak ada. Wa amma idza abadallah wa huwa musyrik fa innahu bil ijma' laisa maqbulal ibadah. Adapun kalau dia beribadah sementara dia itu musyrik, melakukan syirik akbar, maka dia secara ijma' tidak diterima ibadahnya. Wa bil ijma' huwa kafir. Secara ijma' dia adalah orang kafir. Li'annahu asyraka billahi azza wajal asyirkal akbar alladzi la yuqbalu ma'ahu amalun. Karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah, syirik akbar yang tidak akan diterima amalan bersama dengan syirik akbar tersebut. Idza taqarrara dzalika fa inna hadzal asla yaj'alul mar'a yakhaf wa yafrah. Kalau ini sudah jelas, poin ini sudah clear, maka prinsip ini, kaidah ini menjadikan seseorang itu takut dan bahagia secara yakni bersamaan begitu ya. Yakhafu minasyirki wa yakuna min ahlihi. Dia takut dia itu terjerumus ke dalam kesyirikan dan takut dia menjadi orang yang berbuat kesyirikan. Wa yafrahu an ja'alahu Allahu azza wajalla min ahli tauhid. Tapi di saat yang sama dia juga berbahagia. Sekarang dia telah dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertauhid. Jadi harus menggabungkan dua hal ini, al-khaufu war-raja, takut dan berharap. Berharap semoga dia dijadikan sebagai ahli tauhid oleh Allah, dan senang karena kita mendapati ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saat ini orang yang bertauhid, betul tidak? Di saat yang sama takut, khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan setelah ini begitu ya. Farahuhu min an ja'alahu Allah azza wa jalla min ahli tauhid yujibu syukra dzalika wal muhafadzah alaih. Maka bahagianya karena Allah menjadikannya sebagai ahlu tauhid itu mewajibkan dia untuk bersyukur dan mewajibkan dia untuk menjaga nikmat ini. Wa khafuhu wa harabuhu min ayyakuna min ahli syirki aw ayyatiyahu ba'du syirki fayakunu daiman hadaran ayyatari ibadatahu aw aqidatahu aw aqwalahu syai'un minas syirkiyat. Dan rasa takutnya dan kaburnya dia, larinya dia dari kesyirikan, dari khawatir menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, atau khawatir kesyirikan itu akan menjangkiti yakni ibadahnya, menjangkiti akidahnya, menjangkiti perkataannya. Maka li'anna syirkiyat idza kanat min asyirkil akbar fa innaha muhbitatun lil amal. Karena hal-hal kesyirikan itu kalau dia adalah syirik akbar, maka dia akan menghancurkan amalan seluruhnya. Wa idza kanat min asyirkil asghar fa innaha a'dhamu minal bid'ah wal ma'asi al mukhtalifah. Dan kalau itu termasuk syirik asghar, maka ini lebih berbahaya daripada kebid'ahan dan kemaksiatan yang itu beraneka macam jenis-jenisnya. Yakni min haitsul jins. Secara jenis syirik asghar itu lebih berbahaya daripada bid'ah dan kemaksiatan. Akan tapi secara individual bisa jadi ada bid'ah yang lebih berbahaya daripada syirik asghar. Ya, bisa jadi. Baik, tapi secara jenisnya syirik asghar itu lebih berbahaya daripada bid'ah dan kemaksiatan. Ini secara jenisnya. Contohnya misalkan kemaksiatan, contohnya apa? Zina misalkan. Apakah lebih berbahaya daripada, mana lebih besar bahayanya, zina atau riya ketika sedekah? Zina. Betul tidak? Tapi ini secara individual. Tapi secara jenisnya kalau ditanya syirik asghar lebih bahaya mana daripada kemaksiatan? Syirik asghar, karena syirik asghar ya termasuk syirik. Sedangkan kemaksiatan adalah kemaksiatan, termasuk dosa pengurang keimanan, bukan pembatal keimanan, betul tidak? Tapi syirik asghar juga bukan pembatal keimanan, tapi minimal dia sama-sama syirik, begitu ya. Paham tidak? Ini sama-sama dosa pengurang keimanan, tapi syirik asghar tingkatannya lebih besar, lebih berbahaya daripada kemaksiatan yang lain. Ini secara jenis.
Tapi secara individual bisa kita temukan, yakni ada dosa kemaksiatan yang itu lebih berbahaya daripada riya, misalkan contoh dari syirik asghar. Contohnya misalkan zina dan pembunuhan. Baik. Maka di sini kita lihat ini ini sama seperti ketika kita mengatakan siapakah sahabat yang paling mulia dari seluruh sahabat? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betul tidak? Abu Bakar. Ini secara jenisnya Abu Bakar paling mulia, lebih mulia daripada sahabat yang lain. Ijma' para sahabat bahwa Abu Bakar yang paling baik di antara mereka. Tetapi dari satu sisi tertentu, siapa yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Siapa yang paling bagus dalam masalah qiraah? Siapa yang paling bagus dalam ilmu faraid? Siapa yang paling bagus dalam masalah begitu kan? Bisa jadi sahabat yang lain yang lebih unggul daripada, betul tidak? Ini maksudnya. Seperti itu. Baik, jelas? Nah, ketika Anda mencontohkan seperti ini juga yang namanya takrib. yakni mendekatkan, memudahkan. Nah, sekarang lanjut sampai mana tadi? Wa hadza la shakka yaj'alul mar'a al-khaifa ar-raji, yani al-khaif al-farih bit-tauhid, al-khaif min asy-syirki, yaj'aluhu yatlubu hadhil qawaid allati taj'aluhu fi yaqinin min amrihi. Dan ini tidak diragukan lagi ketika seseorang al-mar'u al-khaif ar-raji, yakni al-khaif al-farih. Seseorang yang dia menggabungkan dua sifat ini, takut dan juga bahagia. Bahagia dengan tauhid dan takut dari kesyirikan, yaj'aluhu yatlubu hadhil qawaid. Dia akan mencari kaidah ini. Kaidah apa yang dimaksud? Yaj'aluhu yatlubu hadhil qawaid. Kaidah apa yang dimaksud? Zahirnya adalah qawaid arba yang akan dibahas oleh penulis. Seseorang yang bahagia dengan ketauhidannya dan khawatir terhadap kesyirikan, maka dia akan membuat dia terdorong dia untuk apa? Untuk belajar. Kan nggak mungkin orang khawatir terhadap kesyirikan, takut terjerumus ke dalam kesyirikan, kemudian dia tidak belajar bagaimana kesyirikan itu. Kan nggak mungkin, betul tidak? Antum khawatir tidak lulus ujian, apa yang akan dilakukan? Belajar, betul tidak? Pasti akan melakukan action, melakukan tindakan. Antum bahagia kalau lulus dan khawatir kalau tidak lulus, apa yang akan dilakukan? Apakah kemudian akan tidur-tidur saja? Kemudian kita berdalil dengan takdir. Kalau Allah takdirkan lulus, walaupun kita tidak belajar akan lulus. Kalau Allah tidak akan takdirkan tidak akan lulus, maka walaupun kita belajar banting tulang tidak akan lulus juga. Alas, kita tidur-tiduran aja. Nggak ada yang meyakini demikian. Betul tidak? Jelas? Betul lah. Maka orang yang bahagia dengan ketauhidannya sekarang dan khawatir terhadap kesyirikan, khawatir di masa depan akan terjerumus ke dalam kesyirikan, yaj'aluhu yatlubu hadhil qawaid. Dia akan berusaha untuk mempelajari kaidah-kaidah tentang ketauhidan dan kesyirikan. Allati taj'aluhu fi yaqinin min amrihi, yang setelah dia belajar kaidah-kaidah tersebut, dia akan berada dalam keyakinan. Perkara akan jadi yakin, dia akan jadi tenang. Oh, ini yang namanya tauhid. Ya, ini yang namanya syirik. Ana memilih jalan yang ini, yang tauhid, begitu ya. Wa tauhidu wa syirku fi da'watil imamil muslih rahimahullah liman ta'ammalahu qad yakunu ma'ahu syai'un min at-taraddud aw asy-syak fi sihhati ma ja'a bihil imam al-muslih rahimahullah min jihati takriril mas'alah. Tauhid dan kesyirikan dalam dakwahnya imam, yakni penjelasan tentang tauhid dan syirik dalam dakwahnya al-imam al-muslih, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagi orang yang merenungkannya itu bisa jadi ada sedikit keraguan, bisa jadi ada sedikit pertanyaan tentang kesahihan dari apa yang didakwahkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dari sisi apa? Dari sisi takriril masail, dari sisi teorinya sekarang. Min jihatil hukum ala ahli syirki wal isyrak, dan dari sisi penghukuman terhadap penilaian terhadap orang yang berbuat kesyirikan. Gimana masalahnya? Coba kita lihat di sini ya. Li'annal mas'alah 'azimah ay yakuna ahadun mimman yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yusalli wa yuzakki wa yasum wa yahuj wa yata'abbad wa yakunu min ahli al-ibadatil 'azimah wa min ahli shalah kama yaqulun nas thumma yuqalu inna amalahu alladhi amilahu minasyirkiyat.
lima lam yakfur bit-taghut yuj'al amaluha dhahaban manthura. Ya. Jadi perkaranya besar kata pensarah. Sebagian orang bisa jadi ragu-ragu dengan apa yang didakwahkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, ini bukan dakwah yang diawali, dipioneri oleh beliau. Bukan, ini dakwah sudah sejak zamannya Imam Mazhab, sudah sejak bahkan tabi'in, bahkan sudah sejak zamannya sahabat. Bahkan sudah sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin ada sedikit keraguan. Apa keraguannya? Tadi sempat kita singgung, yaitu apa? Bagaimana mungkin seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, kemudian dia berpuasa, kemudian dia haji, kemudian dia melakukan amalan ibadah, dia termasuk orang yang melakukan amalan-amalan ibadah yang agung, dia termasuk ahlus shalah, orang soleh, kama yaqulun nas, sebagaimana perkataan orang-orang, dia termasuk orang soleh, ahli ibadah, orang yang taat, ya minimal zahirnya. Kemudian kita katakan bahwa dia amalannya itu adalah kesyirikan. Ya. Kemudian kita katakan dia bahwa amalannya itu menjadi debu yang berterbangan. Karena dia tidak kufur kepada tauhid, tidak kufur kepada yakni segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yani dengan kata lain maksudnya, bagaimana mungkin orang ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia melakukan berbagai amalan ibadah, dia termasuk orang soleh, termasuk bahkan bisa jadi termasuk ahli ilmu yang mendakwahkan ilmu, tapi di saat yang sama dia melakukan kesyirikan, syirik akbar. Syirik akbar. Bagaimana kemudian kita katakan bahwa dia amalannya akan menjadi debu yang berterbangan? Nah, ini pertanyaannya, betul tidak? Baik. Perhatikan sebelum kita lanjut, yang dimaksud di sini adalah dari sisi teori. Kita nggak bicara fulan tertentu. Tidak harus kita harus membedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak adalah kita pelajari teorinya. Orang kalau begini maka begini. Nah, ini namanya teori, betul tidak? Takfir muayyan kita menerapkan teori tersebut kepada fulan tertentu. Nah, ini nggak boleh sembarangan. Tapi sekarang kita bicara teori. Ini makanya yang disebut oleh pensyarah tadi min jihati takriril masail. Dari sisi teori saja, dari sisi teori. Bagaimana kalau ada orang? Tidak boleh kita terapkan, misalkan ada tetangga kita, dia itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, kemudian dia melakukan ya kesyirikan, syirik akbar misalkan. Enggak boleh kita langsung mengatakan dia kufur, amalannya debu berterbangan, gitu ya, kafir dan seterusnya. Enggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada penghalang untuk dikafirkannya orang tersebut. Apa contohnya? Misalkan dia belum tahu bahwa itu kesyirikan. Bisa jadi dia ada syubhat. Ini sebenarnya dia merasa ini adalah amalan ketaatan, padahal di situ ada kesyirikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya yang masuk ke ranah takfir muayyan itu hanyalah para ulama yang sudah mungkin ilmunya, betul tidak? Yang mengetahui penyakit seseorang siapa? Orang yang ahli. Enggak boleh orang yang bukan dokter, ahli medis mengobati orang sakit, betul tidak? Enggak boleh yang bukan ulama kemudian melihat kondisi fulan ini, individu tertentu ini, misalkan tetangga kita ini. Kan enggak bisa kalau kita enggak punya teorinya secara lengkap, enggak bisa kita menerapkan kepada kasus fulan tertentu, betul tidak? Nah, yang kita pelajari sekarang teori umum. Takrirul masail, min jihati takrirul masail. Sekarang misalkan ada orang, gitu ya. Ini teorinya saja dulu. Dan ini penting, harus tahu teorinya dulu sebelum kita bisa menerapkan. Tapi nanti menerapkannya setelah jadi ulama dalam masalah ini, enggak boleh sembarangan. Baik, jadi misalkan ada orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, melakukan berbagai amalan ibadah, bahkan bisa jadi termasuk ulama, ahli ilmu, mendakwahkan ilmu, secara zahirnya termasuk orang berilmu dan orang soleh. Tapi di saat yang sama melakukan syirik akbar. Apa hukumnya? Kufur, ini kekufuran berbahaya. Amalannya akan menjadi debu yang berterbangan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan, satu syirik akbar saja dilakukan tanpa bertaubat sebelum matinya, maka ini berbahaya. Kufur akbar. Maka sekarang pertanyaannya, hadhi azimah, kata pensyarah di sini. Ini masalah yang besar bagi sebagian orang. Wa kaifa tastakiru fin nufus?
Yani gimana hal ini bisa terjadi? Yani sebagian orang itu memiliki taraddud, memiliki kok bisa orang banyak melakukan amalan ibadah tersebut, tapi ya cuma melakukan satu syirik akbar, tapi kok malah jadi dinilai kufur dan debu amalannya adalah debu yang berterbangan. Kita katakan ya, karena walaupun itu cuma satu, tapi itu sudah sangat besar sekali. Satu syirik akbar, satu kufur akbar, satu nifak akbar, itu saja sudah sangat besar sekali. Ya. Farubbama hadatsa min jihatin nazar fin nasi alladzina yata'abbaduna ibadat azima wa hum waqi'una fi syirik, rubbama ta'adzama ba'dun nasi ay yakunu ulaika minal musyrikin. Bisa jadi ada sebagian orang yang melihat kepada orang-orang tertentu yang melakukan amalan ibadah yang agung, ya, amalan ibadah yang bagus-bagus zahirnya, begitu, salatnya bagus, zakatnya masya Allah, sedekahnya masya Allah, puasanya masya Allah, dan seterusnya. Akan tapi mereka melakukan syirik akbar. Bisa jadi ada sebagian orang yang merasa, masa orang seperti ini jadi digolongkan orang musyrik, begitu ya. Fahadzal hukmu yakunu mauqi'uhu aziman wa mahiban inda ba'din nas. Maka penilaian ini menilai bahwa ini orang-orang ini telah terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, yani termasuk musyrik kafir, gitu ya. Maka ini penilaian ini bisa jadi bagi sebagian orang itu termasuk penilaian yang berat sekali untuk disetujui, diyakini, begitu ya. Wa hadhil qawaid li ta'sil hadhil mas'alatil azimah. Dan kaidah-kaidah yang akan kita bahas itu untuk menjelaskan poin ini, untuk menghilangkan syubhat tersebut. Untuk menghilangkan syubhat tersebut. Wahia annal amra yunzaru fihi ila haqqillah, bahwa perkaranya harus dilihat dari sisi hak Allah. Wa innama atal khalal min jihati nadharin nas ila haqqil makhluk. Jangan, yani permasalahan itu baru akan muncul kalau seseorang itu cuma melihat haknya makhluk. Kalau cuma melihat makhluk, masa orang seperti ini yang sudah melakukan amalan soleh, banyak melakukan amalan ibadah, masa ujung-ujungnya yakni termasuk musyrik karena melakukan satu syirik akbar satu saja, begitu ya. Antum berarti cuma melihat pada sisi orang tersebut, sisi manusia. Antum tidak melihat bagaimana dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu syirik akbar saja itu merupakan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Jadi harus melihat kepada an-nazar ila haqqillah, melihat kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syirik akbar saja itu sudah membuat hak Allah tidak tertunaikan, dan satu saja hak Allah tidak tertunaikan, ini adalah perkara yang besar sekali. Baik. Ila waqi'il makhluk, ya, orang tersebut hanya melihat hak makhluk saja, hanya melihat realita makhluk saja. Walakin idza nazaru ila haqqillahi azza wajalla, kalau dia melihat kepada hak Allah, alladzi khalaqal insana fasawwa wa adalah, yang menciptakan manusia kemudian memperbagusnya dan menyempurnakannya. Ini dari ayat, ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, alladzi khalaqal insana fasawwahu wa adalah. Ini dari ayat, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Betul tidak? Naam. Walladzi khalaqas samawati ala hadha an-nahwil ajib wa hadhihi al-ard, yani Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan manusia dan menyempurnakannya, zat yang menciptakan langit yang menakjubkan ini, yang menciptakan bumi, wa aqamat dalail ala wahdaniyatihi bi rububiyyatihi, dan Allah telah menegakkan dalil terhadap ketauhidannya, keesaannya, dengan rububiyahnya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini. Wa ja'ala dzalika fin nafs, dan Allah menjadikan itu di setiap diri kita. Setiap kita memiliki fitrah di dalam hati kita bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fil afaqi wa fi ma haula, juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda ini dalam afaq, ufuk, dalam alam semesta, dan di sekitarnya, di sekitar kita, bahkan di diri kita sendiri. Ya'lamu annahu la hujjata lil musyrikin 'ala Allah azza wajal. Orang yang menyadari hal ini, mengetahui hal ini, memahami dalil-dalil tersebut, ya, maka dia akan mengetahui bahwa tidak ada hujjah sama sekali bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Walakinnallaha azza wajal ba'atha ar-rusula rahmatan. Jadi kalau seandainya cukup berbekal pada fitrah itu saja dan tanda-tanda yang ada di alam semesta, itu sebenarnya sudah cukup. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengutus para rasul
dalam rangka merahmati, dalam rangka kasih sayang kepada makhluknya. Masih mengutus para rasul dalam rangka untuk menekankan apa yang ada di dalam fitrah dari setiap manusia, dalam rangka untuk menekankan ya dalil-dalil yang ada, dalil-dalil kauniyah yang ada di alam semesta ini. Ya, seandainya itu saja harusnya sudah cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul rahmatan lil alamin. Mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin dalam rangka rahmat kepada makhluknya. Yani supaya untuk mempertegas, ya, supaya ada manusia yang berbicara begitu ya. Enggak cuma kita berbekal pada fitrah kita, berbekal pada dalil-dalil yang ada di, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dalam rangka untuk menyampaikan, dalam rangka untuk mengingatkan. Ya, yani ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin sadar, oh ya, enggak boleh kita melakukan kesyirikan, kekufuran. Ya. Maka ya'lamu anna la hujjata lil musyrikin Allah azza wajal, orang tersebut setelah mendapati dalil-dalil di dirinya, di fitrahnya, di alam semesta, dia harusnya sudah tahu bahwa tidak ada hujjah bagi kaum musyrik ketika mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Akan tapi Allah masih mengutus para rasul sebagai rahmat dari Allah li iqamatil hujjah wa li i'lanin nadhir. Ya, dalam rangka untuk menegakkan hujjah dan dalam rangka untuk memberikan peringatan. Wa li i'lani an-nadhir. Dalam rangka untuk memberikan peringatan. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita insyaAllah akan masuk ke kaidah yang pertama. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.